Rai Suryo CS ajukan 22 saksi ahli di kasus ijazah Jokowi, muncul nama mengejutkan. Kubu Rai Suryo berencana mengajukan 22 saksi ahli meringankan dalam kasus tersebut. Hal itu disampaikan pengacara Rai Suryo CS, Ahmad Hozinuddin pada Senin 2 Februari. Di satu sisi, Rai Suryo buka suara soal beberapa saksi ahli yang didatangkan. Adapun sosok saksi ahli itu akan mengejutkan. Rai Suryo hanya menyebut nama Krishamurti. Namun ia tak menjelaskan siapa sosok Krishamurti itu. Ini ada pemeriksaan ahli kah yang diajukan? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 ahli yang sebenarnya sudah dijadwal oleh penyidik untuk datang memenuhi undangan penyidik, yakni 2 ahli pidana. Pertama Pak Ganjar Laksamana Bondan Prapta dari Universitas Indonesia. Yang kedua ada juga Bapak Azmi Syahputra dari Universitas Trisakti. Keduanya sudah kami konfirmasi dan sudah kami teruskan. Hanya saja untuk Pak Ganjar itu berhalangan hadir, nanti akan dijadwalkan ulang dengan penyidik. Kami juga sudah koordinasikan dengan penyidik. Yang kedua Pak Azmi Syahputra sudah mendapatkan surat tugas dari Universitas Trisakti untuk menghadiri pemeriksaan, namun jadwalnya memang masih akan disesuaikan. Hanya saja untuk yang Profesor Aceng Ruhendi Saifullah, beliau adalah ahli linguistik forensik dari Fakultas Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Tadi sudah hadir, sudah juga menyerahkan surat tugas dari kampusnya. Beliau akan memberikan keterangan berkaitan dengan ahli bahasa spesifikasi linguistik forensik terhadap 3 persoalan sekaligus yang memang sudah kami sampaikan pada beliau. Pertama, apakah pertanyaan-pertanyaan seputar ijazah Joko Widodo yang sempat ditanyakan oleh klien kami yang hari ini berjuang-berjuang kita mendapatkan status tersangka, termasuk Pak Roy, Pak Rismon, Bu Tifa, Bu Kurnia, Pak Rustam, juga Pak Rizal Fadila, yang bertanya baik ke Yogyakarta maupun ke Solo pada tanggal 15 dan 16 April 2025 yang lalu, itu termasuk tuturan atau ujaran yang masuk kategori dapat dipidana. Nah, walaupun kami sudah mendapat penjelasan bahwa tuturan-tuturan itu bersifat mempertanyakan, jadi tidak mungkin bisa dikualifikasikan sebagai satu pidana. Dan saat itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya simpel bisa dijawab oleh saudara Joko Widodo ketika datang ke Solo dengan menunjukkan ijazahnya, maka akan selesai. Namun sayangnya saat itu saudara Joko Widodo menyampaikan kepada klien kami, tidak ada kewenangan kalian menanyakan ijazah saya, tidak ada kewajiban kami untuk menunjukkan ijazah yang saya miliki. Nah, karena itulah kemudian pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawabkan. Yang kedua, berita kedua yaitu apa? Ya, ini upaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar ijazah itu dilakukan oleh klien kami. Baik Pak Roy Suryo dengan pendekatan ELA-nya ya, error level analysis, juga kepada juga oleh Dr. Rismon Syani Paresolan dengan kemampuan digital forensiknya, termasuk oleh Dr. Tifauzia Tiasuma dengan keahlian fisiologinya untuk menganalisa sejumlah dokumen-dokumen yang dimiliki, yang diklaim itu milik Joko Widodo. Apa itu? Jadi upaya untuk melakukan penelitian sejak ada upload dari kader PSI bernama Dian Sandi, yang menurut keterangan Dian Sandi ini adalah asli ijazah Joko Widodo. Nah, itulah yang kemudian diteliti. Dan yang kedua juga ada objek yang diteliti, yakni objek yang dipamerkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Sigit Sunarta, yang itu diklaim sebagai milik Joko Widodo. Termasuk yang terakhir adalah karena ada primary evidence, yakni bukti dokumen berupa skripsi yang ditunjukkan langsung kepada klien kami Pak Roy Suryo, yang itulah kemudian dijadikan bahan. Nah, pertanyaan kami secara linguistik forensik nanti akan dijawab melalui keterangan adalah apakah melakukan penelitian dan kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa dokumen itu secara saintis disimpulkan sebagai palsu dengan pendekatan ungkapan hiperbola ya, seperti 99,9% palsu, atau Bung Rismon Syanipar menyebut dengan 11.000 triliun palsu, itu adalah masuk kategori ujaran atau tuturan yang mengandung pidana. Nah, nanti akan dijelaskan itu tidak termasuk, tetapi rinciannya akan dijelaskan pada penyidik. Berapa jumlah saksi ahli yang diajukan yang telah diperiksa oleh penyidik? Ya, sebelumnya dengan Bang Refli itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ahli dan saksi, tetapi masih ada ahli dan saksi yang lainnya. Jadi kalau kita menggunakan kita menggunakan representativitas kan dari penyidik itu kan mengajukan 22 ahli. Kami berencana 22 juga. Jadi baru sekitar baru di bawah 10 lah ya. Ya, kita harap rekan-rekan media juga sabar, karena dulu kita mereka memeriksa 22 ahli juga tidak sabar. Jadi kita pun akan menghadirkan saksi dan ahli yang seimbang yang sesuai dengan KUHP yang baru juga diperkenankan. Begitu. Jadi selain Prof Aceng, hari ini juga ada saksi ya. Saksinya antara lain ada di sini, tentu teman-teman sudah ada yang pernah mengenal dan melihat, namanya Mas Michael Benyamin Sinaga, pemilik podcast Sentana. Kemudian Pak Janes Yahan. Terus ada yang menarik, ada yang namanya Krishamurti. Ya, siapakah dia? Nanti akan ada. Ya, gitu. Ada beberapa saksi tambahan dan kemudian nanti ahli
saya tambahkan sedikit dari Bang Aka tadi, ahli yang kemudian sempat diperiksa adalah juga Prof. Henry Subiakto, kandidat Dr. Didit Wijayanto, kemudian Prof. Hamidah yang saya mendampingi sampai dengan malam hari ya, dari Jumat itu sampai dengan jam 9 malam. Jadi intinya itu, dan tadi saya ingin mengklarifikasi karena ada hoax yang di luar bahwa Bang Aka, Bang Gafur ini bukan lagi kuasa hukum Roy CS. Saya pastikan itu hoax ya. Apa yang diceritakan Bang Aka tadi ya, termasuk Bang Hasan, itu adalah kuasa hukum kami semuanya. Ada surat kuasanya. Dan itu yang diceritakan adalah peristiwa-peristiwa ketika Bang Rismon, Dr. Tifa itu memang masih menjadi kuasa hukumnya tim THK. Kalau dalam perkembangannya saya akui memang ada kuasa hukum yang lain, nggak apa-apa ya, ada keterlibatannya, nggak apa. Saya juga masih ikut dalam kuasa hukum, dan itu biasa. Seorang prinsipal itu bebas. Ada kan teman-teman kan dengan juga ada Prof. Demi Indrayana, ada juga LBH Muhammadiyah ya, mereka ikut membersamai dan mereka tidak mempermasalahkan itu. Nah, ini saya ingin tambahkan sedikit tadi ya. Jadi inilah bukti primary evidence yang juga dulu pernah saya tunjukkan. Inilah bukti yang benar-benar tidak hanya diperlihatkan kalau ini. Waktu itu saya pegang dan bahkan saya potret dengan kamera resolusi tinggi. Sehingga teman-teman bisa lihat bedanya antara kertas baru dan kertas lama. Kertas lama yang masih ketikan manual, di sini masih tertulis Dr. Ahmad Sumitro, dan kertas baru yang tulisannya sudah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Logis tidak? Kalau pada satu skripsi yang sama, ya, bulannya November 1985, di mana Dr. Ahmad Sumitro waktu itu belum mengukuhkan atau belum dikukuhkan seorang guru besar, ya itu betul. Namanya doktor. Ketika dia sudah profesor, November 1985, padahal pengukuhannya adalah bulan Maret 1986. Jadi ini adalah lembar yang disisipkan. Makanya waktu itu Dr. Rismon mengatakan ini palsu. Ya gitu. Saya juga menyampaikan ini jelas betul, kertasnya saja beda. Ya, jadi artinya itu bukti-bukti yang kemudian dikuatkan, termasuk juga keterangan dari Prof. Henry Subiakto yang mengatakan bahwa undang-undang ITE itu adalah untuk transaksi elektronik, bukan untuk pemidanaan urusan politik. Amin. Ya, itu clearnya ya. Jadi satu lagi sedikit, mumpung saya juga hadir selaku saksi dari peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Mas Michael Sinagama. Siap. Nah, ketika melaporkan seseorang yang bernama Andi Azwan. Saya menjadi saksi karena saya datang pada saat kejadian. Ya. Dan Joshua Sinambela. Ya, saya datang pada saat kejadian. Yang pertama saya ada hadir di salah satu TV yang studionya waktu itu ada di Sarina. Tapi sekarang studionya udah pindah dari satu. Ya, satu lagi yang studionya ada di Kebun Sirih. Ya, yang waktu itu saya juga hadir. Ya, gitu. Jadi intinya itu ya. Jadi kami saling membersamai, kami saling mendukung, dan kalau ada satu rekan yang terkena musibah, bukan berarti kita ikut jadi korban, kita melarikan diri, bukan. Ya, kita semua maaf. Kita semua mohon izin, mohon dipegang. Kita semua satu grup yang sama. Kita semua apa? Yaitu korbannya Mulyono. Ini baju lama tapi aktual. Ya, korbannya Mulyono kita semua ada di sini. Ya, saya kira itu ya. Mungkin ada tambahan.